mobil ini viral banget di internet. Tapi emang iya sebagus itu? Penasaran? Mari kita bahas. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra. Dan gue Mila. Dan pada kesempatan kali ini di sebelah kita lagi ada sebuah mobil yang viral banget. Ini mobil apa, Mil? Ini Mitsubishi Destinator Ultimate Premium Package nih. Gokil banget. Dan pada video kali ini kita akan kupas tuntas dari apa aja yang kita bahas nih, Mil. Yang pertama pastinya eksterior, interior, mesin, dan juga impresi berkendaranya nih. Mantep banget. So daripada kalian penasaran, ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Oke, langsung aja kita bahas dari eksterior desainnya nih. Gimana, Mil, menurut lo, Mil? Kalau menurut gue nih ya, Mitsubishi ini konsisten banget nih. Dimana desain konsepnya sama desain hasil final production itu gak jauh beda nih. Contohnya di XFC yang kita tahu, dimana mobil konsepnya XFC yang kemudian final productionnya jadi X-Force itu konsisten banget. Dan di sini juga di ST, mobil konsepnya dengan hasilnya ini Mitsubishi Destinator. Betul. Masih sama banget nih, jadi konsisten abis nih ya Mitsubishi. Desainnya konsisten, bener banget. Dan kalau kita bahas, X-Force dengan Destinator memang memiliki gaya desain yang mirip-mirip, Mil. Makanya tuh banyak orang bilang kalau Destinator ini adalah X-Force yang digedein. Padahal sebenarnya mobilnya beda tau. Emang iya? Beda banget. Walaupun memang gaya desainnya mirip-mirip. Kayak contohnya lampunya nih. Ini lampu yang kayak gini kan desainnya kayak X-Force banget kan gitu. Dan juga sama-sama udah full LED semua. Dan si DRL yang di atas ini, Mil, ini tuh dia multifungsi. Jadi bisa jadi DRL atau jadi lampu sen juga. Keren nggak? Canggih banget. Nah, grillnya ini juga ciri khasnya Mitsubishi, bener nggak? Bener banget. Dynamic shield nih, dengan bisa dilihat heksagonal ya, jadi makin kelihatan ganteng banget nih. Dan jadi futuristik ya? Betul banget. Dan grill terbukanya di bagian bawah nih, untuk pendinginan mesin. Nah, ngebahas bagian bawah, dia juga punya lampu fog lamp di bagian bawah yang udah LED juga. Jadi urusan penerangannya pol banget nih dari Destinator ini. Gak perlu diraguin berarti ya? Bener. Kalau gambaran lu gimana? Gagah nggak kelihatannya? Gagah banget sih. Gagah kan? Lu tau nggak kenapa gagah? Kenapa tuh? Karena di bagian kap mesinnya dia ada kayak lekukan kayak gitu. Lo lihat ya? Bener banget nih. Jadi dia kayak kelihatan berotot bulky gitu mobilnya. Nice ya? Nah, kode depannya udah gagah, gimana kode sampingnya ya? Yuk kita lihat. Let's go. Kita intip. Nah, bergeser ke eksterior sampingnya nih, Ren. Gimana menurut lo nih eksteriornya? Menurut gue di bagian samping dia itu gayanya memang SUV crossover banget nih. Bener banget. Tuh kan, mulai dari bagian si over fender plastik itu yang nyambung hingga ke bagian belakang. Di bagian samping juga ada kayak aksen-aksen tambahan kayak gini, Mil. Bikin dia lebih gagah kan? Betul banget, SUV banget ya? Betul, nggak hanya ini aja, karena di atas juga ada roof rail yang kelihatannya sih ini roof rail beneran, Mil. Karena kalau digoyang, mobil goyang nih. Nempel berarti ya? Iya, kokoh dia. Keren. Nice banget. Nah, untuk dimensinya ini dari samping kelihatan lebih besar banget ya. Dimana Mitsubishi Destinator ini memiliki dimensi panjangnya di 4.680 mm, lebarnya di 1.840 mm, dan tingginya di 1.780 mm. Dengan wheelbase di 2.817 mm. Nah, bergeser ke bagian bawahnya nih, velgnya gimana nih menurut lo? Menurut gua desainnya itu cakep banget. Dia penggabungan antara warna silver dengan warna hitam. Dan desainnya sih memang stylish banget. Ukurannya berapa, Mil? Kalau ukurannya nih, bannya ini di ring 18 225 55. Oke, nice banget. Jadi emang dia kelihatan besar ya. Jadi senada dengan desain si mobilnya. Sepadan banget sama dimensinya. Betul banget. Dan di pilar A, B, C, di sini juga ada aksen-aksen kayak garis-garis gini ya, Mil? Iya, betul banget nice banget ya, cakep ya. Keren. Oke, kalau gitu kita bergeser ke bagian belakang. Yuk. Nah, bergeser ke bagian belakang gimana, Mil, menurut lo? Kalau di bagian belakangnya nih, kita bisa lihat ya, dari lampunya mirip banget nih mirroring dari lampu depan, di mana ini tuh mirip banget sama X-Force nih, Kak. Oh benar, X-Force juga gitu ya. Jadi dia depan belakang seolah-olah kayak mirroring, di sini juga gaya desainnya sama. Betul banget. Apalagi di sini kelihatan banget tajamnya. Jadi kayak kelihatan futuristik nih untuk Destinator ini. Setuju banget. Dan di sini juga ada tulisan Destinator yang gede banget. Nah, tadi kan Mila sempat bilang kalau ini adalah yang premium package, bener nggak? Itu ada beberapa tambahan. Yang pertama, di bagian belakang kita dapat si power back door yang touchless. Kemudian kita dapat jok yang elektrik di bagian driver. Serta kita juga dapat premium audio by Yamaha. Betul banget nih. Nah, tadi kan kata lo ini punya touchless power tailgate nih. Bener bisa banget. Dipraktekin nggak? Yang penting, kuncinya kita kantongin. Kalau kunci udah kita kantongin, kita tinggal gini aja, Sobat Setir. Tet. Kan, gue bilang. Bagus banget ya. Iya kan, keren kan? Betul Jadi banget. lu tinggal nge-hover kaki lo aja di bagian bawah, maka dia akan kebuka secara otomatis. Fungsinya tuh, Mil, kalau kita lagi bawa barang banyak, tangan kita penuh, tinggal gitu aja. Oh, apalagi kalau kita habis belanja bulanan tuh kan. Bener banget. Karena emang si Destinator ini kan
targetnya adalah mobil keluarga juga, Mil. Oh iya. Nah, ngebahas masalah belanja bulanan tadi Mila bilang, dia punya bagasi juga luas banget di bagian dalam. Tuh, penyimpanannya benar luas. Kalau row ketiganya kita lagi lipat kayak gini, dia jadi hampir rata lantai lah ini, karena masih rada miring dikit. Tapi ya, menurut lo ini muat apa aja? Galon 5 juga muat ini. Galon 5 muat, koper medium size 2 biji juga muat. Jadi memang ini idamannya masyarakat Indonesia banget. Nah, kalau posisinya kita lagi tarik begini, kira-kira kurang lebih kita punya space bagasi sekitar segini lah. Ini juga udah lebih dari cukup nih Sobat Setir. Nice banget. Oke, kalau gitu sekarang kita move ke bagian depan, kita bahas bagian mesinnya. Yuk! Setir kanan, harganya cerdas, jaringannya luas. Setir kanan. Ngomongin soal mesin, dari Mitsubishi Destinator ini memiliki mesin yang powerful banget nih. Berapa nih mesinnya, Kak? Bener banget, dia tuh pakai mesin 4 silinder 1500 cc yang menghasilkan tenaga sekitar 163 PS dengan torsi di 250 Nm. Dan ini mesinnya menggunakan turbo, jadi bisa dibilang tenaganya itu lebih dari cukup untuk penggunaan harian maupun penggunaan kita di jalan tol lagi keluar kota gitu, Mil. Jadi cocok banget ya mau buat family car ini. Bener banget, bener banget. Oke, sebelum kita cobain mobilnya, kita intip interior dulu kali ya. Yuk, kita masuk ya. Let's go. Masuk ke bagian dalam, kita langsung disambut dengan interior yang berasa gagah, maco, dan futuristik nih Sobat Setir. Nah, dashboardnya kalau kita intip, dia tuh beberapa lapis gitu, atas dan bagian bawah. Kemudian di bagian tengah sini terdapat sebuah frame untuk head unit serta instrumen clusternya. Nah, walaupun mereka memang tidak menyatu, tapi seolah-olah jadi menyatu nih berkat si frame ini gitu. Nah, ngebahas mengenai head unitnya itu canggih banget Sobat Setir. Jadi ada berbagai macam pengaturan dari head unit ini. Yang pertama, kalau kita dari home, ini dia nge-display beberapa shortcut nih. Jadi ada ini untuk konektivitas, Apple CarPlay, Android Auto, atau Bluetooth. Jadi nanti kalau kita nge-play lagu, dia nongol di sini. Kemudian di tengah, ini ada responsive. Responsive itu dia ngasih kayak gauges gitu. Ini untuk fuel ekonominya, kalau kita geser. Ini untuk acceleration-nya, jadi dia kayak G-meter gitu ya, ngelihat gravitasi kita gitu ya. Tarikan-tarikannya segala macam. Kemudian di sini ada boost. Nah, ini kayak boost meter gitu. Tuh, dia naik tuh kalau kita gas. Nah, kemudian bergeser ke bagian samping, ini ada vehicle information. Dia nampilin kayak persentase brake kita, suhu coolant kita, injection kita. Ini sebenarnya kayak yang di X-Force juga sih. Dia emang multi informasi banget, bisa kita gedein lagi kayak gini. Ini juga nunjukin G-meter kita, ada barometer, ambient temperature, terus ada drive mode juga kelihatan di sini. Bisa kita gedein juga kalau mau pakai mode yang kayak pesawat tempur tuh. Ini ada steering tuh, boost, axle, torque, yang tadi coolant injection and brake dan segala macam. Keren banget, nice. Kalau kita geser lagi, dia itu nampilin jam juga di sini, dan jam itu bisa macam-macam. Layoutnya mau yang kayak gini, atau kita mau pakai yang kayak digital kayak gini, atau kita mau pakai yang ala-ala kayak gini, itu semua juga bisa diatur. Gitu. Kemudian ada pengaturan untuk air conditioning-nya. Ini untuk per AC-AC-annya bisa kita atur melalui layar yang ada di bagian tengah juga. Nah, kalau kita call menu, di sini juga ada tampilan untuk pengaturan ambient lighting. Karena di mobil ini, ambient light-nya itu ada 64 warna. Gokil. Jadi bisa kita customize warnanya mau warna apa aja nih. Kalau gue sih tim warna amber, jadi kita pakai warna amber. Dan yang menarik, di sini ada pengaturan untuk si panoramiknya nih Sobat Setir. Jadi kita bisa mengatur panoramiknya dari si head unitnya. Kita bisa ngatur nih shade-nya mau ketutup seberapa, kebuka seberapa. Kemudian glass-nya juga bisa kita atur gitu. Menarik banget ya. Cakep. Dan lagi, ini adalah premium package, maka dia punya audio premium by Yamaha. Nice. Dan di bagian atas dia terdapat sebuah display yang menampilkan informasi mengenai penggunaan seat belt. Jadi kayak di sini third row ini belum pakai seat belt, second row juga untuk 3 penumpang juga belum pada pakai seat belt. Mobil kekunci atau enggak juga di sini ditampilkan. Jadi mengingatkan kita terhadap mobil-mobil zaman dulu ya, mobil-mobil Eropa zaman dulu terutama yang emang punya display terdedikasikan khusus untuk urusan safety seperti ini. Lanjut lagi ke bagian bawah, di sini terdapat ventilasi AC, di bawah juga ada untuk controller AC, semuanya udah digital, dan gue suka pencet-pencetannya mengingatkan gue terhadap expander cross. Jadi berasa kesan SUV crossover-nya gitu. Di bagian bawahnya lagi terdapat 2 buah lubang
untuk Type C dan Type A, serta ada lighter port juga. Di sini juga ada penyimpanan terbuka, dan kalau kita geser ke bagian tengah, ini ada untuk shifternya. Nah, di sini itu ada penyetaan start-stop engine-nya, jadi dia rada unik ya posisinya ya. Serta ada untuk driving mode-nya, tapi nanti kita bahas pas kita lagi driving. Di sini ada 2 buah lubang untuk cup holder. Kemudian, ngebahas mengenai si instrument cluster-nya, dia juga multi informasi, bisa bergonta-ganti layout, jadi bisa macam-macam. Tentunya standar ya, ada kecepatan, posisi gigi, terus bensin, serta suhu mesin, dan settingan untuk si MID-nya sendiri juga ada di bagian sini gitu. Nah, salah satu kelebihannya dari yang si premium package itu adalah audio premium dari Yamaha, serta jok yang sudah electric seat di bagian driver Sobat Setir. Itu di luar si bagasi yang udah electric juga itu ya Sobat Setir. Seperti itu. Nah, kalau gue bahas di bagian depan, Mila bahas di row kedua. Mil, gimana nih row keduanya? Nah, sekarang gue ada di row kedua dari Mitsubishi Destinator. Di depan gue, ini udah posisi paling nyaman untuk Naren, di posisi berkendaranya, dan juga ini udah reclining paling mentok ya ke belakang. Nah, di sini gue udah bisa dapet sekitar 13 jari. Wow, nice. Dan juga untuk headroomnya di 10 jari. Jadi udah comfort banget di row kedua ini. Dan juga di row kedua ini, bagian tengahnya ada armrest nih, yang dilengkapi dengan 2 cup holder. Dan juga untuk joknya udah support ISOFIX nih, jadi udah baby friendly abis. Wah, cocok buat mobil keluarga tuh. Betul banget. Nah, di bagian tengah juga udah kontrol AC, jadi kita nggak perlu berebut nih AC-nya dari row pertama. Dan juga di bawahnya ada USB port dan juga Type-C port. Nah, di belakang jok row pertama ini juga ada 2 meja nih dengan masing-masing 1 cup holder. Jadi kalau misalnya mau kerja di row kedua bawa laptop masih bisa banget nih. Nah, dan juga row keduanya ini udah kebagian panoramic sunroofnya nih. Wah, jadi lebih ini ya, lebih roomy, lebih spacious ya di belakang ya rasanya. Dan juga terang. Nice. Nah, AC-nya juga udah rata plafon nih. Jadi lebih clean ya, lebih rapih. Betul banget. Nice. Oke, kalau gitu kita langsung cobain kali Mil ya. Oke. Nanti lu ceritain ke Sobat Setir gimana rasa di belakang. Nanti gue yang nyetir. Yuk, kita berangkat. Let's go. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain rasa berkendara dari Mitsubishi Destinator. Jadi, yang nyetir gue, nanti Mila juga akan sharing gimana rasanya duduk di row kedua sebagai penumpang. So, gue mau ngebahas dulu dari posisi berkendaranya. Menurut gue, posisi berkendara dari Mitsubishi Destinator ini itu lumayan tinggi. Jadi berasa SUV crossover-nya tuh berasa gitu. Bahkan cenderung ketinggian sebenarnya menurut gue. Karena feel-nya jadi lumayan butuh penyesuaian lagi ya buat si Destinator ini gitu. Kayak kalau kita duduk aja, kaki kita tuh masih ngelipet gitu. Jadi ya lumayan tinggi sih posisi berkendaranya. Bisa dibilang mobil ini jadi kayak semacam sweet spot-nya gitu antara Pajero kakaknya atau Expander gitu. Dia kayak sweet spot in between gitulah. Sesama 7-seater ya maksudnya. Gitu. Jadi posisi berkendaranya ya butuh adaptasi lagi. Cuman di luar itu kalau kita ngebahas mengenai kekedapan kabinnya juga oke, cukup aja. Sometimes memang masih kedengaran suara motor, suara mobil, atau kalau kita lagi lumayan kecepatan tinggi itu lumayan kedengaran suara anginnya. Mungkin dari karakter mobilnya bentuknya yang lumayan ngotak ya. Itu lumayan sedikit-sedikit terdengar. Road noise kayak gini sekarang kita lagi di aspal, di bagian bawah juga sedikit kedengaran masuk. Tapi kalau buat gue pribadi sih nggak yang gimana mengganggunya. Tapi apakah suaranya masuk atau enggak? Lumayan sih. Jadi bisa dibilang kabinnya memang nggak yang sekedap itu gitu. Kemudian kalau kita ngebahas masalah blind spot, untuk urusan blind spot di mobil ini aman banget. Spion kanan dan kirinya ngelihatnya juga mudah. Pilarnya memang lumayan besar sih, terutama di pilar A-nya ya, tapi nggak bikin kita jadi susah gitu ketika mau ngelihat serong kanan maupun di bagian serong kiri. Dan juga mobil ini kan kebantu dengan fitur blind spot monitoring ya, karena si Destinator ini juga dia udah punya Diamond Sense, jadi si blind spot monitoring ini ngebantu ngedetect blind spot kita di bagian kanan maupun bagian kiri gitu. Ada segitiga di bagian spionnya yang nyala-nyala nanti kalau ada kendaraan di bagian blind spot kita. Ngeliat ke belakang, itu rasanya lumayan jauh. Jadi dari cermin tengah ke bagian kaca belakang tuh feel-nya lumayan jauh. Dan karakter bantingannya bagi gue, bantingannya nggak yang seempuk itu. Dia lumayan
rada stiff, tapi masih nyaman sebenarnya. Kalau ngelewatin jalanan bergelombang, surprisingly bagi gue nggak yang semantul-mantul itu. Jadi dia nggak kayak kapal lah, rasanya masih lumayan jejek lah mobilnya. Tapi memang ketika kita ngelewatin kayak speed bump, itu lumayan berasa sih, terutama speed bump di daerah BSD ini kan memang tajam-tajam ya, jadi lumayan gitu. Tapi kalau ngelewatin polisi tidur, ya nyaman-nyaman aja. Jadi karakternya rada di tengah nih. Tapi ngaruhnya ke bagian handling. Jadi di bagian handling, dia body roll-nya lumayan berasa nih Sobat Setir. Karena kan mobil ini memang dia lumayan tinggi ya. Nah kalau kita zigzag tipis, wah lumayan berasa nih mobilnya. Ngayun kanan kirinya gitu. Walaupun memang secara steering, mobilnya direct. Lumayan direct lah. Oke lah. Secara bawah juga dia handlingnya cukup sharp. Bisa dibilang mirip-mirip sama Expander. Expander tuh kan rasa berkendaranya oke ya. Handlingnya juga nice banget gitu. Nah ini bisa dibilang mirip-mirip. Tapi ya dengan posisi duduknya, posisi berkendara yang lebih tinggi, jadi lumayan ada tumpah-tumpah lah. Nah, kemudian ngebahas masalah teknologinya, jadi dia kan udah punya Diamond Sense, dia udah bisa menjaga jarak dengan kendaraan depan untuk cruise control nih. Kemudian dia juga memiliki beberapa driving mode. Jadi dia ada normal, ada wet, gravel, tarmac, sama mud. Menurut gue untuk wet oke lah pakai hujan. Untuk di gravel mungkin sometimes kita ngelewatin jalanan berbatuan. Untuk tarmac, nah ini tarmac itu menggantikan si sport. Jadi nggak ditaruh sport mode, namanya tarmac gitu. Menggambarkan, jadi kayak ingat vibes rally-nya Mitsubishi zaman dulu ya, lucu banget. Tapi yang mud ini nih, kayaknya sih nggak akan ada yang bawa mobil ini ke lumpur ya sebenarnya. Cuman seenggaknya fiturnya ada gitu. Nah di tarmac, tenaga 163 PS dengan torsi di 250 Nm itu lumayan berasa sih. Tuh. Nice. Kalau kita tarik tuh dia lumayan teriak mesinnya, lumayan bocor juga suaranya, tapi mobilnya laju. Asik sih. Nah, yang bikin penasaran, mobil ini kira-kira akselerasi 0-100-nya berapa nih? Karena kan dia udah punya turbo sekarang, 1500 turbo gitu. Apakah akan mencengangkan akselerasinya untuk mobil keluarga ya? Mari kita cobain. Yuk. Oke Sobat Setir, langsung aja kita tes kira-kira gimana nih performanya. Kita ganti modenya dulu ke tarmac, ini udah tarmac. AC udah kita matiin, langsung kita tes gas kali ya. Oke. 3, 2, 1. Wah gokil. Ini narik sih Sobat Setir. Thanks to turbo. Oke. Ya, udah 100. Gokil, kira-kira dapat berapa nih angkanya? Mari kita lihat. Nah, hasil pengujian kami itu di dalam mobil kami bertiga. Kemudian AC itu kami matiin, tapi traction tetap nyala. Walaupun traction nyala, tadi sempat beberapa kali slip tuh bannya tuh lagi start. Cuman hasil yang kami dapatkan itu di 9,9. Jadi 9,94 detik dari 0 hingga 100 km per jam. Di daerah BSD yang tadi sih habis hujan, cuman aspalnya kering sih sebenarnya di sini. Aspalnya udah kering lah, gitu. Ya memang angka 9,9 itu bukan yang gimana-gimana, tapi untuk sebuah mobil keluarga yang fiturnya lengkap, teknologinya juga lengkap, mobilnya nyaman, itu udah lebih dari cukup. Karena sebenarnya penggunaan reelnya kan bukan untuk drag race sebenarnya atau balapan, tapi lebih ke ketika kita mau nyalip nih, misalkan kita lagi mau nyalip mobil lain gitu. Atau misal dalam keadaan-keadaan tertentu yang membutuhkan akselerasi yang instan, itu ya udah lebih banget, lebih dari cukup banget gitu. Jadi ya oke, nice, Destinator memuaskan. Nah sekarang kita tanya Mila nih, kira-kira gimana rasanya di belakang? Nah sekarang gue lagi ada di row keduanya Mitsubishi Destinator. Di depan gue ini udah ada posisi berkemudinya Naren nih, yang di 170 cm ya? Betul. Nah untuk di posisi kemudi Naren ini, dengan reclining paling mentok gua, ini posisinya udah rebah, udah nyaman banget. Oke. Dengan legroom sekitar 13 jari dan headroom lebih dari 10 jari nih. Ini kira-kira bisa 14 jarian nih, jadi masih nyaman banget nih ya di row keduanya. Belum lagi kalau misalnya ada speed bump ini,
ini nggak terlalu berasa ya, masih nyaman banget ya. Kalau tidur, speed bump itu nggak begitu berasa ya? Ya jalanan bergelombang, nggak begitu kerasa banget. Tapi kalau misalnya emang dibawa bermanuver, itu masih agak tumpah-tumpah lah ya. Jadi, tapi siapa sih mau bawa family car ini untuk ngebut-ngebut bermanuver? Bener, jadi emang poin utamanya adalah kenyamanan pasti ya. Betul. Buat keluarga, mau tadi lo bilang mau komuter maupun buat kita pakai pulang kampung gitu misalkan. Yang paling penting tuh udah spacious aja. Bantingan cukup, nggak yang paling empuk tapi masih nyaman banget, bahkan bisa sampai ketiduran gitu kan. Iya. Terus fiturnya lengkap tuh, ada meja, ada armrest juga. Jadi ya yang pasti kalau dipakai buat keluarga nyaman banget. Nice. Mantap. Betul banget. Oke Sobat Setir, sekian impresi kami dari Mitsubishi Destinator. Sebuah kendaraan yang cocok banget untuk jadi mobil keluarga, dipakai harian, dipakai keluar kota juga enak karena tenaganya cukup, teknologinya juga lengkap dan canggih-canggih. Nah, si Destinator ini dia punya trim apa aja, Mil? Ada 3 nih. Yang pertama ada JLS, Exit, dan juga Ultimate. Dan kalian juga bisa add-on jadi Ultimate Premium Package dengan nambah sekitar 30 jutaan aja nih. Cakep banget. Dan mobil ini itu punya beberapa opsi warna, seperti Blade Silver Metallic, Quartz White Pearl, Graphite Grey Metallic, Jet Black Mica, dan Lunar Blue Mica. Dan warna si Lunar Blue Mica itu yang menjadi hero color-nya. Kayak warna yang lagi kita review ini. Cakep banget ya warnanya. Cakep banget. Nice. Dan mobil ini itu dibanderol dengan harga 465 juta. Itu untuk yang Ultimate. Tapi kalau kalian mau nambah add-on, berapa tadi namanya? 30 juta. 30 juta jadi 495 juta. Betul banget. Itu adalah varian tertinggi Ultimate plus Premium Package. Jadi nice banget, mantap. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa follow Instagram dan juga TikTok kami di @setirkanan_official. Gua Narendra. Gua Mila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Salah. Sekian video kali ini, gitu kan? Oke, sekian video... gue yang salah kan? Gue Narendra. Gue Mila. Sampai ketemu lagi. Ketemu mau jumpa? Ketemu mau jumpa? Ketemu.